Kurang semangat sekali lagi, yang semangat. Balik lagi Maria kita di Ini kan manja cewek. Tepuk tangannya mana? Sabar. Teko yang di pojok. Nengah. Ada masalah apa yang di pojok? Balik lagi Maria kita tidak terasa lah hari Rabu lagi. Tidak dulu ya. Wah, Ebo nih nak nanya, aduh acara apa kita nih di warung hari ini? Alang ke warna-warni mentereng. Teman-teman saya mau datang. Oh, alhamdulillah Maria lah ada kawan sekarang. Oh. Kasih kawan dia. Ya, sudah perawatan. Oh, ya. Di mana kemarin? Dokter Nora. Tidak siapa kawan kau tuh nak datang? Ada yang galak berkawan dengan kau? Oh, banyak kau dah. Ya sudah. Ini budak-budak yang ngerti masalah digital. Kau tidak ngerti? Aku nak belajar sama mereka. Jadi kalau pacak merubah warung kita yang tidak seberapa ini kan? Wah, Ebo tahu tak sama Jody? Tahu? Nah, yang dulu galak main di Pal TV, yang depan Pal TV. Kasihan kau ini anak hilang dia tuh. Sekarang dia itu sebagai YouTuber. Wah. Lah pacak dia buat YouTuber ada channelnya. Lah dapat hasil dari YouTube. Oh, alhamdulillah ya pacaan ini tidak cuma nada-nada. Dia kaget ke sini juga, dia bakal bagi-bagi ilmu juga. Sekarang Jody tuh gemuk. Zaman kemarin emang kurus aku. Perasaan aku dari dulu mak itulah enggak ganti enggak berubah-berubah. Dulu dulu saro ya. Sekarang lah agak lemak kan, agak gemuk Dia salah satu contoh budak Palembang yang sudah berhasil. Tapi mainnya di Limbang Jaya. Oh, iya enggak apa-apa lah. Berarti nyari rezekinya kan di sana ya, Dak? Iya. Beda-beda rezekinya. Kalau di Palembang dia biarlah saro aja. Mambu-mambunya lah mambu Jody nih. Coba panggil ke Jody itu mana dia? Jod! Lorong sebelah. Ya. Oh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Oh ya Allah. Duduk. Agak ada tamu kau jangan dekat ini. Kamu udah pas Oh ya Allah. Kau tamu gontet baik kau. Ini lagi. Ya makmur ya. Makmur. Jadi gawean yang di Batam itu ditinggal terus ke YouTube. Harus ke YouTube karena penghasilan dari dunia digital itu lebih menjamin. Waduh. Tangan Jadi YouTube-nya tuh ke arah mana tuh ininya video? Kalau YouTube aku ke dunia hiburan. Konten ya. Ada dunia hiburan sekarang sudah Film-film pendek? ya ada saya sudah berapa lama Iya. menikah? Anda itu kan di dusun, nggak usah bahasa Indonesia. Sekarang Biasa aja. pegang ada 2 akun yang sudah dimonen. Oh, wow, udah lumayan ya. Berarti kok ini subscribe-nya banyak sudah. Alhamdulillah. Berarti dunia digital itu adalah salah satu yang menjanjikan ya. Menjanjikan. Oke. Terus WO-nya cuma tuh WO-nya alhamdulillah semenjak Covid, sesudah Covid ini lancar lah. Iya. Itu bos WO juga tuh nama putih. Oh, Pak Naufal ya. Naufal. Iya. Bos WO Sama-sama juga. sharing ya. Cuma tak pernah ngajak aku. Kapan aku MC hey? Ya sudah telepon dulu kawan kau tuh Maria. Ada usah ditelepon lah, janjian jam 3 ke sini. Oh ya sudah, berarti lagi datang. Nah, kalau jangan mereka mati pula. mambu-mambunya udah Cak Jody, beda, wangi mambunya. Oh, tapi tidak apa-apa, rezekinya ya kan? Iya. Jangan ngomongin wangi. Jadi di Batam kemarin apa dia gawe? Nah itu aja di Kuli. Nah, nguli di Batam. Apa salahnya kita punya kemampuan di digital? Kita arah ke Iya. langsung diarah ke. Iya. Iya. Nah, ini dia kawan-kawan nih Maria. Waalaikumsalam. Halo. Masuk di warung kami inilah, ada apa adanya nih. Ada apa jualannya? Apa adanya kami. Kau minggir Jod, sebelah situ Jod. Nah, iya. Iya. Itu lain. Coba jarak agak dijaga. Nah, agak jaga jarak. Nah, jangan mepet-mepet sana tapi agak masuk dam. Jangan ada dam belakang situ tuh soalnya. Ya. Jadi Maria. TV juga kami. Oh ya, alhamdulillah. Cek ini ya. Wah, ini Ebo, ini Maria. Wah, Cik Maria. Jadi ini dia kawan kau Maria. Ini Kenal dia dulu dari Kita mana? kenalan dulu Kak. Siapa namanya Kak? Katanya kawan. Nah, ini kan tidak. Wah, Ebo kan belum kenal. Yang nak kenal tuh ini. Iya. Sabar. Kenalan dulu. Kakak siapa Kalau namanya? aku panggilannya Jo. Jo.
sehari-hari budak komunitas. Ya. Komunitas apa? Komunitas digital. Oh. Jadi kalau tadi itu YouTuber ya, kalau kami di digital, di startup. Kalau ini Aku Zaki. Oh, Jaki. Itu aktifnya juga di komunitas, di startup. Sama jadi satu komunitas ya kak? Kalau Kak Jo jadi sebagai apa di komunitas itu? kalau ini Kato Wong itu pala pecong, pala pecong. Ketua. Iya. Ya, Pak Wo, pecong. Pak Wo. Pak Wo. Ya. Kalau Kalau Kak Zaki sebagai Wakilnya. wakilnya. Wakil pala pecong. Pala geng. Iya. Kalau Kakak pecongnya. Wakil dua. Oh, wakil duanya. Itu siapa namanya kak? Kalau aku Rizky, Kak Rizky. sehari-hari di komunitas juga, komunitas digital sama bisnis. Ada bisnis juga. Bisnisnya cuci sepatu, Cek. Oh iya, enggak apa-apa menjanjikan juga tuh. Wah, iya. Bisnis sepatu sekarang, ya kan? Kan dunia digital, udah cuci sepatu pakai apa? Nah, Maria ini kalau katrok memang. Kalau di sini ikuti perkembangan di zaman. sini ada omongan apa dia itu program 1000 1000 startup digital. Nah, apa kalau 1000 tuh ceceng ya? Seceng. Jadi 1000 startup digital tuh programnya Kominfo Kementerian dari pusat. Oke. Jadi itu memang program dari zamannya Pak Jokowi, presiden kita dari tahun 2016 dulu. Waktu Pak Presiden kita ke Amerika. Cek lah pernah ke Amerika? Belum, baru Jepang. Sombong. Sombong. Jadi karena dia Pak Jokowi ke Amerika, lihat perkembangan digital di sana bagus nian. Nah, terus banyak anak-anak muda yang bikin bukan startup lah, kalau startup mungkin terlalu luas, bahasanya mungkin bisnis digital. Bisnis ya. Akhirnya Kominfo bikin program namanya 1000 Startup Digital. Nah itu program untuk melatih dan menumbuhkan anak-anak muda yang pengen bikin bisnis digital. Nah, buat bisnis digital, cek itulah. Kurang lebihnya. Kalau dari Kak Zaki Dewek, sehariannya apa cuma komunitas ini atau ada bisnis-bisnis lain? Nah, sebetulnya aku juga punya bisnis yang merupakan jebolan dari 1000 startup digital ini. Ajang pencarian bakat itu jebolan. Jadi dari startup itu ada perkembangan lain. Ada Apa? pesertanya. Oh, ada Ini pesertanya. Apa itu bisnisnya? Bisnisnya itu print online. Jadi orang ngeprint itu nak ngeprint, tidak perlu lagi datang ke tempat print. Oh, tinggal- Pacak diantar. Iya. Lewat aplikasi, cek. Jasa ya. aplikasi, Iya. betul. Kasih. Kalau tadi Kak ini cuci Ada produknya pembersih sepatu tanpa air. Macam mana itu? Jadi nyuci sepatunya tidak pakai banyu lagi. Pakai apa? Sabunnya itu sudah jadi foam. Jadi sabunnya itu sudah jadi foam, tinggal sikat baik, tidak perlu dijemur, jadi cukup dilap sudah itu. Itu pertama di Sumsel. Ya sudah. Kalau dari Kak Jo Dewek ini punya usaha apa nih Kak? Selain dari komunitas nih? Kalau aku ada dua usahanya. Nggak boleh sebut kalau di warung mau sebut kelas. Yang pertama gawenya tukang ngolai wong. Nah. Dah. Kawan apa ini? Kawan mau apa yang mulai berarti? Nah, aku pertama punya coworking space. Nah, Apa tuh? namanya coworking space itu kayak apa lah ya bahasa orang Palembang tuh Tempat ruang gawe. gawe. Tapi cafe shop yang didesain Oh, workspace, tempat workspace. Ya, Itu workspace. tahu ya, Bo. Jadi Iya lah, Ebo ditahu kalau milenial. apa dia cerita. Terus selain itu? Nah, terus sekarang buka tempat sekolah coding. Sekolah coding itu tempat anak-anak usia 5 tahun sampai 18 tahun untuk mereka belajar bikin aplikasi, bikin game gitu. Oh, lah diajari. Dari Iya, kecil. langsung Dari ada wadahnya, ya. tangannya masing-masing ini kita ajari megang mouse. Iya. Nah, itu. Bagus itu. Jadi hari-hari budak tuh di Daripada mereka main ya indah daerah emak lagi mengaku. jadi dikenalkan sejak dini ya. Iya. ada Cak wadahnya. emaknya lagi itu bawang dia nak marah. Hidupnya ini. Sini be kau. Jadi kan 1000 Ceceng. seceng apa kan 1000 startup digital ini nih kayak ada waktunya cak itu kayak. Iya, jadi kita ini kalau 1000 ini sebenarnya jalannya tuh di seluruh Indonesia. Oh gitu. Jadi kita ada beberapa titik regional lah bahasanya. Nah kebetulan kami bertiga ini ditunjuk dari kementerian ngurusi wilayah Sumsel, Lampung sama Bangka Belitung. Tujuannya adalah ya tadi kita cari anak-anak muda yang di Palembang, Sumsel sama Lampung yang mereka pengen belajar bangun bisnis digital tuh cak mano.
Nah, bisa lewat 1000 startup, ada komunitasnya lah kayak gitu. Itu sudah berjalan. Kalau dari kapan? kita udah jalan dari Juli kemarin. Nah, ini udah dia ada beberapa tahapan sampai Desember kage. Oke. Nah, kage Desember itu ada graduation namanya, di wisuda lah. Nah, jadi ada alumni. Nah, jadi kage alumni ini adalah istilahnya kayak Jaki tadi, apa jebolan. Ya. Jadi Jebolan. bisa bikin yang lain lagi. Bikin yang lain lagi, atau yang jebolan ini bisa jadi mentor untuk yang kaget baru nak melo. Itu sih. Terus ada wadahnya dalam 1000 startup digital ini nih, wadahnya tuh cak mana Kak? Kita ada komunitas besarnya, itu semuanya di dalam aplikasi. Oh, di aplikasi, Aplikasinya aplikasi 1000 startup digital. Kalau misalnya teman-teman di rumah nak gabung, ya download be aplikasinya. Nah, di situ kaget kawan-kawan bisa ketemu sama wong yang baru belajar bisnis di seluruh Indonesia, khususnya bisnis digital. Lanjut. Jadi, Kalau jadi aplikasinya tadi. Kalau 1000 startup startup digital. digital. Kalau nak ketemu wong Palembang be, hub kita be, itu juga bisa. Kaget kita ketemu sama kawan-kawan yang khusus hub kita be. Yang Palembang be, yang Sumsel, Lampung, Bangka Belitung be yang nak belajar, itu juga bisa ketemu di situ. Meet up tidak. Ada acara meet up. Ada, kita ada biasanya tuh ada cafe morning, ngopi bareng pagi. Terus kadang gathering juga sama peserta kayak gitu. Jadi acaranya banyak lah. Kalau sekarang kita lagi di tahap workshop namanya. Workshop itu tahap untuk mereka belajar. Nah, itu ada di aplikasi itu ada modul-modulnya buat mereka bisa nonton videonya, terus mereka belajar lah cak mana bangun bisnis digital itu. Mana tahu Ebo nak di digital kaget kita bikin warungnya kan. www.waebo.com. Aku cek Mila tuh www itu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak Dowo, jangan dimasuk ke sini Maria. Oh, nah, jadi ini sudah yang cuci sepatu itu juga sudah masuk nih Kak ke. Baru ikut 1000 startupnya tahun ini. Oh, baru ikut. Cak mana tuh Kak dari Masih tahap perkembangannya? workshop kalau sekarang. Sampai sekarang sudah berapa banyak tuh anggotanya? Kalau Untuk dari kita- kita dewa ya Palembang. Kalau roadshow kemarin kita kan sebelumnya roadshow ya. Jadi ngenalin ini alhamdulillah hub 4 itu Sumsel Bangka Lampung tuh banyak nian. Kita total 4000 peserta yang ikut acara kita. Nah, ini tahap workshop ini sudah masuk ke beberapa ratus lah. Yang pengen bener-bener dari 4000 itu mereka kan pasti ada yang mau, ada yang tidak. Nah, ini ada beberapa ratus yang sudah mulai daftar untuk mereka belajar. Kayak gitu. Ini udah mulai berkembang lah mereka yang mau masuk gitu. Banyak keuntungannya juga kan. Nah, kita nak iklan dulu ya, Iya. Maria. Jadi pemirsa, jangan kemana-mana, kita bakal ngobrol lagi kage. Sudah yang seko ini tetap bersama kami di Warung Waebo. Ada 1000 wong ya di sini ya Maria ya. Ceceng. Gitu dong. Jadi pemirsa, balik lagi di Warung Waebo. Cak biasa kalau di segmen kedua kita ini buka line penelpon ya. Khusus tema kita hari ini apa dia Maria? Tadi menciptakan peluang dari perkembangan era digital. Di 0711 380022 mungkin pemirsa di rumah pengen nih usahanya gabung ke startup digital ya. Pacak nanya-nanya juga cak mana caranya. Terus usaha-usaha apa bae yang pacak masuk nih di startup digital ini 0711 380022. Nah, laju belibet kan Wak. Belibet Waebo gara-gara gara-gara dia gubuk-gubuk pasar 16. Jadi ini digital kan, kita dari digital, jadi belinya di digital juga, ya kan? Nah, Nah itu telepon sudah jalan. panjang umur apa ini? Halo, Warung Waebo, bener nggak? Yalah. Halo, Assalamualaikum Warung Waebo. Halo, Saya Bu Oh, Ruli. Bu Ruli. Oke, Bu Ruli. halo Warung Waebo. Iya, Ya, oke. silakan Pak Bu. Maria, sama Iya. Waebo-nya juga itu termasuk mas-mas yang ada di studio. Iya. Waduh, Mas-mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Ruli. Silakan Bu Ruli nak nanya apa? Saya sangat terharu ya atas
atas penjelasan mas-mas yang ada di studio ini. Tapi yang saya harapkan di era digital ini, tolonglah adik-adik yang dari tingkat SD, SMP, SMA itu maupun kuliah itu jangan ditinggalkan. Ya. Ya, cari ilmu, cari uang itu boleh aja. Dan untuk bersantai-santai pun itu sudah hak kita sebagai manusia. Tapi tolong untuk kelas pendidikan jangan ditinggalkan bangku sekolah, kuliah, sudah itu macam sholat, akhlak. Karena kita kalaupun pintar mau jadi YouTuber tidak didasari pendidikan agama, pendidikan sekolah, akhlak, apa tidak memalukan bawa nama bangsa. Nah, jadi tolong mas yang ada di studio, setiap anggotanya itu tolong ditata juga supaya kita tidak malu. Kan kita bangga dengan anak-anak Indonesia yang udah pintar, maju di era digital ini kan, tapi jangan dinodai. Nah, itulah harapan saya untuk anak-anak generasi penerus. Terima kasih mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, boleh saja di usaha, era ya. dunia digital ini Berkarya. tapi tidak lupa dengan Pendidikan. dan juga akhlak. Terima kasih Jangan- Bu Ruli ya, jangan- jangan ditinggalkan lah ya. Iya, jangan ditinggal, jangan keasikan ngituin aplikasi. Nyari duit, baik. Pas ini suara azan denger baik, main lagi. Iya, kan? itu dasar ya, Iya. mungkin dari Terima kasih Bu terima kasih Bu Ruli, Ruli. itu bagus sekali ya Bu Ruli. Jadi kita tunggu juga untuk pemirsa di rumah yang nak nelpon lagi di 0711 380 kita tunggui sesuai dengan tema kita hari ini yaitu menciptakan peluang dari perkembangan era digital. Kita sambung lagi, kita nak nanya apa Maria? Iya. Menurut Mas Jo, kan Ibu Ruli Mas nyebutnya Jo. Jo. So cantik kau. Iya, menurut Mas Jo atau Kak Rizky atau Kak Zaki, Kak kembali. Yang diomongi Ibu Ruli itu Pak mana kira-kira? Nah, silakan Kak Zaki mungkin Pak menjawab. Nah kebetulan kalau di program 1000 sendiri itu yang difokuskan adalah mindset ya. Mindsetnya artinya ya dari akhlak segala macam untuk orang berbisnis itu juga diajarin sih gitu. Jadi yang diajarin bukan cuman sekedar cari duitnya, Cuannya aja tapi ya. secara pemikirannya juga diajar gimana cara bisnis yang benar, gimana cara berkomunikasi dan bernegosiasi menurut sehat. ya secara sehat kayak gitu. Iya. Berarti itu sudah dasar lah ya Kak. Iya, ya? betul. Itu menjadi Bukan dasar. cuma cuan baik Maria yang dikonsepkan dari 1000 startup digital ini. Kalau tanggapan Kak Rizky Dewek, cak mana Kak kira-kira? Kalau dengar dari Bu Ruli tadi kan mempermasalahkan pendidikan jangan tinggal kalau bisnis. Ya. Kebetulan aku sendiri bisnis memang dari sekolah. Dari kuliah, sekarang alhamdulillah selesai. Alhamdulillah juga kuliahnya cum laude, walaupun bisnis. Nah maksud aku di sini tinggal kitanya dewek pinter-pinter bagi waktu. Kapan untuk komunitas, kapan untuk bisnis, kapan untuk kuliah. Berarti setuju yang domain Bu Ruli tadi Setuju, ya? setuju. Memang pendidikan itu tidak boleh Benar, dilupakan nggak boleh. sama akhlak juga Benar. ya. Nah, dan juga mereka ini berbisnis hasil dari pendidikan Iya, sendiri. benar. Menempuh sekolah ya. Iya, ilmu-ilmu dari sekolah Benar, terus sekarang diterapkan ke berbisnis. bisnis yaitu. Bener gak Jod? Kau sekolah juga kan Jod? Iya. Enggak, kalau ada sahabat-sahabat warma Ebo cara masuk secek ini cak mana apa ada yang pendaftaran Seceng Seceng. digital. Seceng digital. Seceng digital. Ada kalau ada caranya pendaftaran cak misalnya apa langsung masuk baik Ya. mana? Kalau kita sebenarnya nak join tuh gampang ya. Di 1000 startup itu kawan-kawan akses ke webnya. Ada 1000startupdigital.id namanya. Nah, itu teman-teman bisa download atau daftar di situ. Itu lihat apps-nya ada banyak menu-menunya. Bisa dicek lah, atau di YouTube-nya 1000 juga dikasih tahu di mekanisme aplikasinya untuk join. Tapi kalau misalnya ada di sini yang dari Palembang atau sahabat Weibo yang pengen di mentoring secara one-on-one, itu bisa gabung lewat 1000 tapi ada komunitasnya. Nah, cak mana tuh, ada Kak, Palembang caranya? Digital namanya. Iya. Akses di Instagramnya kita, ada. Palembang_digital, itu ada postingan yang memang khusus untuk join ke 1000 regionalnya kita. Nah kayak itu teman-teman join, masuk ke grup WhatsApp,
Nah kaget kita ngobrolnya di situ kayak gitu. Itu bisa be ke situ dulu baru ke yang startup 1000 itu bisa. Bisa. Oh. Jadi kita kolaborasi lah. Ya. Bisa dari 1000 dulu atau bisa dari komunitasnya dulu. Oke, berarti dari Palembang, Lampung, apa tadi? Babel. Sudah melebihi dari 4.000 kan? Kalau roadshow-nya kita alhamdulillah lebih 4.000 peserta. Luar biasa ya. Berarti antusiasme dari masyarakat juga. Antusias banget. Jadi untuk apa ya, keuntungan menjoin tuh apa sih Kak dari mereka yang pengen mulai startup nih? Nah jadi sebenarnya latar belakangnya Ceceng ini 1000 ini kan sebenarnya untuk akomodir uang-uang tuh yang misalnya contoh kayak gini, misalnya Cek Maria punya ide nak jualan online, kan ide baik itu Cek, tapi nggak tahu cak mana eksekusinya kan, nak mulai dari cara buatnya. Nah lewat 1000 itu Cek Maria bakal diajari step by stepnya. Oh Cek Maria harus punya tim dulu, caranya ketemu tim cak mana, kaget timnya kita bertiga yang nyari timnya. Nah kaget sudah dapet tim itu dimentorin, didampingi, cak mana mulainya, cak mana eksekusinya, sampai kaget namanya tahap demo day. Kalau kita demo day itu Cek Maria bisa presentasi di hadapan para investor-investor, orang kaya yang punya duit, konglomerat. Diarah ke Kak sampai ke investor. Diarahkan, di network, dikasih networking untuk bisa ke situ. Kalau bisnisnya memang benar-benar siap untuk dieksekusi. Bakso gepeng. Baca. Mau di-up lagi tidak? Bakso gepengnya up lagi. Nah, keuntungan lainnya kalau dia sudah alumni, dia bakal terdata di Kominfo dan jadi startup nasional. Jadi dia bakal kalau di aplikasi itu bakal masuk startupnya itu di aplikasi, bakal dia ini alumni 1000 startup dan memang terdaftar di nasional. Itu untungnya. Memang kita tidak kasih duit sih ya, tidak ada itunya, tapi yang penting itu pendampingannya, Linknya ya? link networking. Dan juga dari pelatihan-pelatihan tadi dari 1000 startup ini dipungut biaya ada? Tidak, gratis. Tidak. Nah, Maria. Lumayan itu, gratis, dapat ilmu. Iya. Bahkan dia diajari oleh uang-uang yang pengalaman. Contoh memang uang yang misalnya di Gojek gitu ya, Mas, brandnya Gojek udah dia orang di dalamnya misalnya orang produknya gitu. Nah, itu dia ngajari ke kita. Cak Mano misalnya, kok bangun produk itu Cak Mano. Nah, itu ada uang-uang industri mentor-mentornya juga yang terlibat. Tuh bos kopi banyak tuh. Bos Thai tea. Bos Thai tea. Banyak belajar. Ada juga bos nasi. Siapa bos nasi? Bos nasi. Yang mana ya? Tidak, tapi ada nih ya. Bosnya. Oh, cak itu. Termoso. Oh, ada nasi. Dia ngomongin termos nasi dia galon. Terus kalau dari pelaku usaha dewek nih kayak Kak Rizky sama Kak Zaki, kan sudah melok tuh. Terus dampak dan manfaatnya tuh cak mana sih sampai sekarang? Ya, Kak apakah Zaki dulu. laris manis Atau memang ilmu itu kan dari yang nggak tahu dikit, itu kan sekarang jadi lumayan tahu. Nah, pengalaman dari Melo itu sebetulnya terasa nih sampai hari ini. Jadi aku mulai Payuprint itu 2019. Terus terdengar program ini tuh 2020. Nah, jadi aku melok lah daftar di 2020. Akhirnya aku bisa tahu nih Cak Mano tadi cara bikin bisnis yang Cak Gojek. Impiannya Cak Gojek kalau nyebut brand ya. Cak Mano Gojek bisa bikin bisnis sebesar itu gitu. Nah, diajari di situ, dapatlah tahapan-tahapan Cak Mano langkah-langkah ngebuat aplikasinya. Cak Mano aplikasi itu bisa dipakai terus oleh banyak wong, bisa digunakan, bisa bertransaksi di aplikasi kita. Sampailah di hari ini kami masih bisa bertahan itu gara-gara juga dari program 1000 sebetulnya. apa tadi bisnisnya? Payuprint Payuprint. Kak Payuprint. Payuprint. Di Payuprint. Di Payuprint. Payuprint di print. Payuprint. Itu di mana Kak usaha di Palembang ya Kak? Di Palembang, ya, base-nya di Palembang. Berarti online baik, kirim foto lewat dokumen, Iya, lewat WhatsApp cek itu ya Iya, Kak? betul. Tinggal Lewat ya. aplikasi. Print gini, tolong print gini. Apa Kak, baju atau apa? Print print Dari dokumen? kertas, ya dokumen, dokumen, kertas, banner juga bisa, atribut-atribut marketing juga bisa, brosur, foto itu juga bisa. Online, serba online, Serba online, serba cepet. digital. Iya, bisa cepet kan? Bisa cepet Kak? 24 jam, 24 jam. Udah tidur lagi jangan 24 jam. 24 jam. Terima orderan 24 jam. Boleh Iya, lah ya. siap. Pokoknya serba cepat.
asal kamu punya duit. Asal duitnya ada kita gawe ke, ya tak? Asal kau punya ceng. Nah kalau Kak Rizky dewek nih, cak mana Kak? Kalau Manfaatnya dari sekarang? aku sendiri karena Kak Zaki tadi jelasinnya, jadi di 1000 itu ada 3 role, bener kayak Kak Joy? Ada hacker. Nah Kak Zaki tadi jelasin dari hackernya aplikasi ya, lebih ke program. Kalau Rizky itu lebih ke hipster, salah hustler kalau Rizky Hustler. di bisnisnya. Kalau dari bisnis sendiri semenjak di 1000 startup itu, Rizky itu kan kalau kemarin praktek langsung ya, bisnis nggak tahu teorinya gimana. Semenjak di 1000 startup, Rizky itu tahu teorinya dan waktu disinkronin, oh ternyata salah kalau langsung praktek gini. Jadi ya, ilmunya itu gini, misal dari nentuin bagaimana market produk Rizky itu untuk mencakup mahasiswa atau pelajar atau umum ya, kelas menengah atau menengah ke bawah. Nah dari 1000 sendiri kita dapat ilmu itu, baik dari nentuin market sampai ke keuangan. Berarti Gitu. manfaatnya itu sudah dari terkecil lah ya, Ya, bisa dari dibilangnya. dasar, Nah, dari dasar. dari Ya, dasar. dari desain Produk. logo, Ya, benar, ya, dan produk. semacam. Nah, ngeprintnya di sini. Video 20%. Kolaborasinya itu. Iya. Lagi ngomong di belakang, Cek. Harga dibicarakan. Nah, itu. Jadi dosa nyari-nyari yang Dosa lain, nyari. komunitas pun Benar, ada. Iya. Berbagi untung. Gitu. Cak, Kalau iya, jadi iya. dadanya apa? Lanjut, jadi? lanjut. Iya. Sebagai YouTuber ini, apa yang kau tanya sama kakak-kakak ini? Sebagai YouTuber, kalau memang dari kuliner bisa nggak Kak? Bisa. Bisa ya? Bisa. Banyak startup bisnis digital justru muncul dari kuliner. Contoh mungkin kalau tahu kayak kopi kenangan, ya, itu kan juga salah satu bentuk startup yang Ini diinvestasi. merek kalau disebut Ada tahu dari sini Kalau langsung mereka dibayar. Ada disclaimer. kopi tea. Oh, kopi tea. Kopi kiningin apa ya? Kopi itu kan? kini gitu ya. Jadi banyak kayak mie tit gitu ya. Itu juga bisa di scale. Yang penting syaratnya dia itu bisa digital, terus memang marketnya luas dan bisa berkaitan dengan teknologi intinya itu. Betul. Jadi kalau bisa dikaitin dengan teknologi dan marketnya luas, itu dia bisa bangun startupnya. Proyek besar itu. Wow, kayak gitu bicarakan lagi berarti. Iya. Ya sudah pemirsa, kita ada iklan lagi. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Warung Ebo. Terima kasih masih di Warung Ebo, kita di segmen ketiga. Lagi-lagi kita undang pemirsa di rumah yang nak gabung sama kita hari ini sesuai tema kita menciptakan peluang dari perkembangan era digital. Nah, pas hubungi kita di 011 380022. Mumpung masih ada kakak-kakak dari 1000 startup digital benar nggak Kak? Benar, 1000? Iya, benar. Nah, kita terbalik katanya Mbak. 1000 startup digital ya. Dan- Sama lah yang itu terbalik tadi. Apa? Ayo print ayo. Payo beri. Payo kan nggak ngomong kamu. Dagang kan uang Maria nih kau. Nah, kita tanya lagi Maria. Apa jadi nak nanya lagi? Ada pertanyaan lagi? Nah, bingung dia. Nah, Kak, kalau memang dari komunitas dari Palembang Dewe untuk kegiatannya misal ketemu, nah apa sih yang biasa dilakukan cak itu? Workshop ya, apa-apa. Biasanya sih kita ada sesi sharing. Biasanya tiap pagi kami ada sesi sharing curhat lah ya. Kayak kami pendiri-pendiri bisnis baru ini biasanya curhat dengan orang yang labu pengalaman di kebetulan ada yang lah expert ya, yang expert yang lah sudah lama nasional. berkecimpung di startup nasional, dia balik ke Palembang. Kita cerita dengan dia, cak itu kalau ada masalah-masalah, ya kecuali masalah duit ya. Iya. Sama masalah rumah tangga, jangan. Ceritalah dengan dia, dikasihnya solusi. Biasanya cak itu yang kecilnya. Biasanya kalau event besarnya, kita biasa tiap bulan itu ada event kayak workshop kayak gitu, sesi sharing talkshow dengan narasumbernya biasanya dari nasional. Kayak gitu kita undang. Itu curhat-curhat pagi itu lewat online atau ketemu? Tadi kopi morning tadi. Ketemu kopi morning. Jadi ngopi sama-sama cek. Nah, cak kita ini kopi sore gitu kan. Ngomong-ngomong sama-sama boleh dimakan. Oh, apa-apa. Masalahnya kakak ini udah
2 gelas. Tapi tidak makan. Mentang-mentang minum itu gratis, ya bayar makanan. Tidak dimakan. Tidak dimakan, tidak apa nggak ada tunjuk racun, tidak makan. Tidak, gratis kan. Gratis karena dibayar Maria Galo. Pasti tidak buat mas-mas. Kelentian kau, tawarin lanang Galo. Biasanya mana ibu-ibu. Apa Pak Boni? Oh ya sudah, kita nak nanya nah, misal dari dukungan pemerintah ada nggak Kak kira-kira untuk komunitas ini Dewe? Kalau ini jadi 2 ya, ada 1000 ada Palembang Digital. Kalau 1000 jelas ya, karena memang programnya dari pemerintah. Alhamdulillah 1000 masuk ke Sumsel pun Lampung Bubble pun disupport oleh Kominfo-nya sini. Jadi Bapak Kepala Dinas Pak Rizwan juga sangat support, sangat bantu kita untuk sosialisasi. Jadi memang pemerintah 100% mensupport acara nasional ini kalau 1000. Kalau Palembang Digital, alhamdulillah lah setelah kita 2 tahun rintis gitu ya dengan kawan-kawan, pemerintah mulai support lah, buka mata bahwa di Palembang ini ada komunitasnya. Kita juga banyak lakui untuk ini kok aksi-aksi sosial. Contoh waktu Covid itu kita bikin namanya Bantu Sumsel. Wah. Jadi Bantu Sumsel itu kalau zaman itu kalau wong Covid minta obat sama minta sembako itu dia lewat aplikasi. Jadi kita bikinnya aplikasi kayak Gojek itu. Gotit lah jadi terceplos. Gotit gitu. Sudah janji di segmen 1. Janganlah menyebut merek. Dan dibagi royalti soal kita. Nah, jadi kita bikin itu dan alhamdulillah kita banyak ada 280 kakak yang kita bantu. Sampai ke Indralaya juga waktu itu ada bapak-bapak yang kena Covid, butuh obat-obatan, butuh vitamin, mereka lewat aplikasi, terus kita antar relawan ke tempatnya. Jadi on demand lah. Itu yang kita lakukan. Karena memang digital itu unlimited juga, tak terbatas jaraknya. Unlimited, kuota aja unlimited. Luar biasa ya jadi. Dari aplikasi 1000 startup itu ada bagian-bagian apa tuh? Ada yang bisnis, ada yang Ya Rizky mungkin. Jadi tadi ada 3. Boleh Kak ngadep kemana kamera kalau untuk Kak Rizky ini? Nah, sini. Mana nih kamera? Ada 3 role. Nah, jadi ada yang pertama itu ada hipster ya. Hipster itu lebih ke desain dan tentang produknya, bagaimana bentuk produk gitu ya. Selanjutnya ada hustler. Hustler itu yang saya tempuh sendiri itu bisnis lebih ke bisnis. Dan yang terakhir itu ada hacker. Itu lebih ke programmer. Yang hobi ngoding boleh ambil role hacker. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk misal ada mahasiswa kuliah prodi ekonomi bisa ke hustler gitu. Susah ya nyebutnya. Aku tuh ingetnya hamster. Hipster, hustler, hacker. Mungkin pemirsa di rumah juga agak asing ya dengan kata-kata itu, tapi tidak apa-apa dipelajari. Langsung gabung baik sih sebenarnya Maria ke komunitas ini. Di aplikasi itu langsung baca aplikasi. Atau juga sudah punya usaha nih sebenarnya. Cuman digitalnya belum ada. Gitu kan. Langsung baik gabung, jangan ragu-ragu lagi ya. Iya, masalahnya bisnisnya itu bukan hanya berhubungan digital, yang dari makanan juga bisa. Tapi bingung kali. Cak mana ke digitalnya diarah ke-nya itu nak mungkin kan. Tidak apa-apa untuk lebih membuka wawasan lagi kita tentang era digital kan, karena memang digital ini yang lagi pesat-pesatnya sekarang. Iya, apalagi waktu Covid ya. Jadi yang dulunya mungkin cak ibu aku dulu ya. Kita agak menutup mata ya dengan digital ini ya. Nah, buka tuh kalau nak WA tuh lewat SMS kadang. Iya. Lagi apa? Lewat SMS kan kadang kita WA, tapi semenjak Covid install WA. Jadi contohnya cak itu. Emang digital menjadi lebih cepat lah sekarang. Harus diikuti lah zaman. Kalau dari untuk masuk digital ini perlu modal yang besar enggak, Kak? Kalau bangun bisnisnya ya, kita ngomong ya, itu sebenarnya kalau di standar fundamentalnya startup itu yang paling penting tuh foundernya atau mindsetnya. Jadi itu yang paling penting. Jadi kalau kita ngomong ada 3P. Jadi pertama tuh people-nya dulu. Jadi kalau mau bangun bukan duitnya dulu. Jadi justru people-nya dulu. Nah, orangnya ini satu dia tahan banting nggak? Tahan banting itu dalam artian kalau dia bangun bisnis. Tahan banting ya? Nggak dibanting. Banting. Aku lah nemen dites kan. Dibanting. Tahan banting tuh maksudnya jadi kalau dia bisnis tidak laku, dia masih galak tidak bangun bisnis. Itu dia mentalnya kuat dah. Lihat anak buahnya digaji, dia udah digaji gitu kan. Kan bisnis kan kayak itu. Nah, itu mentalnya, mindsetnya kuat dah. Kalau dia karena punya memang banyak
uang ini takut berbisnis itu takut gagal, Gagal. takut rugi. Padahal rugi Iya. itu sudah rumus Sudah pasti. Iya. Bisnis itu pasti rugi. Bisnis itu pasti rugi, itu udah pasti. Ya, resikonya kaya. Kaya resikonya. Bukannya ininya ya. Dibalik. Terbalik jadi. Jadi kalau ngomongin duit itu kesekian lah. Jadi memang butuh modal lah ya untuk bangun bisnisnya ya. Tapi sebenarnya paling penting tuh mindsetnya. Jadi kalau mindsetnya sudah dapet, ya kedua adalah yang paling kita butuh adalah networknya. Jadi makanya kita kalau bangun startup pantang namanya dewean. Benar. Bangun bisnis tak boleh dewean. Jadi harus ada rekan. Nah contoh micro tip gitu ya. Tidak mungkin bisa besar kalau mereka tidak berdua di dalam bisnisnya kayak gitu. Terus memang harus butuh punya rekan. Nah kalau sudah punya rekan baru ketika kita ngomongin duitnya. Iya. Kalau ditanya besar apa tidak, kalau lewat digital tidak besar. Udah besar. Kalau lewat digital ya, karena lewat digital segala sesuatunya bisa diminimalisir budgetingnya. Tapi kalau sudah marketnya sudah besar, bisnisnya sudah besar, digitalnya juga sudah besar, maka baru harus punya duit yang lebih besar lagi. Gitu. Tapi kalau mulai tidak harus besar-besarnya. Kalau baru memulai Tidak besar-besarnya. Iya, Makanya kita peran komunitas itu, kalau ada yang pengen mulai bangun bisnis digitalnya, Palembang Digital itu siap buatin platformnya. Iya. Siap buatin, kau ketik website, datang ke kita. Kita bantu bikinin webnya. Bayar enggak? Tidak bayar. Kita bantui teman-teman sampai bisnisnya ini jadi benar-benar besar. Harapannya apa untungnya komunitas ya cuma sih kok minimal dari Palembang ada startup yang bisa go nasional gitu. Bawa nama Palembang Bawa juga. nama Palembang juga. Sebenarnya kan bisnis digital sendiri itu nggak harus pemikirannya itu ke web, ke aplikasi. Jadi Bisa juga memanfaatkan e-commerce atau platform yang sudah ada dulu. Iya, benar. Jadi nggak perlu modal besar untuk digitalnya itu. Jadi mengikuti ya, Iya. mengikuti juga yang e-commerce Yang e-commerce ada. itu. Cak Mana Maria sudah tertarik untuk buka usaha? Kalau aku nih melo iwa. Wah, Ebo. Oh, ibu bakso gepeng gitu ya. Ayo kita bicarakan Pak Sugeng. Kita Jangan dibicarakan, aku Ya, kita digitalkan kayak Sampai gitu. sekarang belum makan. Kode terus Mariannya singgonyo. Ayo dah. Jadi Iya. Pokoknya dunia digital itu sekarang sudah merambah dan itu diutamakan sekarang. Jadi yang masih belum digital, Bingung. TV Palembang TV sudah Digital. digital. Sudah digital. Iya. tidak ada lagi pakai analog ya. Iya. Iya, jadi cepatlah TV digital, pemikiran digital Iya. dan juga ikutlah aplikasi Digital. digital. 1000 startup Benar. digital. Jangan lupa pendidikannya kata buru lima Nah, tadi. Iya, pendidikannya jangan lupa. Pendidikan dan ahlaknya jangan Pendidikan. ditinggalkan. Jangan ditinggalkan. Ngeprint. 40% ini 2 kali sudah. Jangan diikat Cek Maria. Iya masih. Ingat terus di ngeprint undangan apa? Ada yang mau kawin tuh. Nah, lanjutlah. Yang mau kawin ngeprint. Di payung ngeprint. Jangan lupa. Kau cek terkenang terus dari tadi payung ngeprint. Ya, kan sekali-sekali ngiklan ke kan, kayak mau Iya. ke TV. Iya. Lah iyalah, baru gua ibu tuh kan iklan apa saja masuk. Masuk. Terus juga dari usaha-usaha kakak ini dewe, ada lagi nak untuk merambat ke usaha-usaha lain cek itu. Dari Mungkin Zaki dari Kak mungkin. Zaki. Dari Pak Yupri. Kalau dari Payuprin Dewe sebetulnya belum ya kalau naik ke Kita pengen ke usaha ngembang lain. ke usaha yang Iya, lama dulu. Sekarang fokus ngembang ke usaha yang ada. Cak mano caranya Palembang ini bisa terlayani wilayahnya, terus juga bisa merambah ke nasional juga. Iya. Market di nasional itu bisa tercover lah. Kemarin juga pernah ada pelanggan yang dari Tangerang juga order ke kita Order ke untuk kita. kirimi dokumen printnya ke Tangerang. Lumayan kan, kan apa berarti dia sudah percaya tuh ke Iya, Pak betul. Yupri. Iya, selama ini kan wong Palembang yang ke nyari-nyari ke Jawa. Iya, sekarang wong Jawa nyari sini. Iya, berarti sudah diakui budak-budak Palembang Wih, yang iya. Bener. Benar. digital kan. Kalau ngomongin budak Palembang tuh cek Iya. jadi memang kita tuh di komunitas kita itu ada wong-wong yang sudah begawainya tuh internasional bahkan. Macam mana tuh contohnya Awas Kak? merek. Contoh tak boleh sebut merek. Bukan maksudnya di gambaran ke Contohnya internasional dia siapa? misalnya dia programmer di salah satu di state
Hotet gitu ya. Tahu enggak? Di Stat hot yang kalau nonton film kayak streaming film itu. Di Stat Hotet. Nah, jadi dia salah satu programmernya di situ. Itu uang Palembang. Terus ada lagi kayak di startup besar kayak toko tetetet gitu ya. Ada atau tetet gitu ya. Itu juga salah juga. Saya harus nebak nih. Orange, si hijau gitu ya. Itu banyak uang digitalnya di situ, uang Palembang. Jadi kalau ngomongin talent Palembang ini udah habis, memang hebat-hebat, jago-jago. Cuma mereka ada galak balik, Cek. Iya. Ngapa? Galak balik ke sini, Cek. Karena apa, Cek? Gaji di sana lebih besar daripada di sini. Ya, dia berkarya di luar karena di luar dia lebih diakui. Benar, lebih Iya. dihargai, lebih diapresiasi Lebih karyanya. dihargai. Ya sudah, kita iklan lagi, kita nanya lagi ya. Di segmen terakhir, jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami di Warung Mak Ebo. Tak terasa kita sudah di segmen terakhir, segmen keempat di Warung Mak Ebo hari ini. Kita masih nak bertanya dikit lagi. Tadi dulu jangan bertanya, budak besar tadi. Tiba-tiba lah hilang lah, tidak tahu. Siluman itu tiba-tiba hilang. Dimakan Rizky kan udah. Sulap aku. Sulap. Itu memang di Pal TV terkenal dengan Naruto. Wow. Tidak, apa kau julak ke kali ini? Gila gedang. Apa lagi panggil Wak itu? Sorry Jody, jadi tiba-tiba datang, tiba-tiba lah hilang. Iya, hilang deh nih budak itu. Ya sudah, kita nak nanya lagi nih tentang apa tadi Maria? Nah, Nah, tadi kan digital itu identiknya dengan mahal ya Kak ya. Bikin Situs, digital. bikin situsnya mahal, apa-apa mahal. Nah, tanggapan kakak-kakak Dewek itu cak mana? Mana Ki Rizky Tadi Rizky juga sudah disclaimer di awal ya. Sebenarnya kalau nak bisnis digital itu udah harus aplikasi. Kalau memang ngomong aplikasi itu mahal, ya kalau memang pengen yang bagus, apalagi wong Palembang ini terkenal kan nak murah, Besar banyak. banyak. Jadi susah ngomongi murah di sini nih. Memang kalau buat aplikasi untuk yang kompleks itu ya budgetnya memang tinggi, tapi seperti kata Kak Ju tadi itu bisa kita lakui setelah startup kita itu berkembang. Kalau untuk di awal udah usah lah dulu buat aplikasi, pakai WA bisa. Nyebut merek Ya, nggak? nggak Nggak, apa-apa. WA ada apa? WA e-commerce yang lain dulu. Oke. Itu kalau dari Rizky. Kalau dari Kak Zaki cak mana? Nah, sebetulnya Melo program 1000 ini adalah salah satu Jalan ninja. Jalan ninja. Yo, bisa Untung-untungannya. meminimalisir biaya Biaya. sebetulnya. Cak aku contohnya Payu Print tadi Cek. Nah, baik gitu. Bayu. Payu Print itu dulunya tidak punya website, tidak punya aplikasi gitu. Awalnya mulainya dari 1000. bukan WhatsApp dulu. Oke. Nah, WhatsApp dulu. Terus nanya-nanya Cak Mano ngebikin website yang murah, gitu, yang murah gitu kan. Melok lah 1000 ini dapatlah partner yang bisa ngebikin website, kayak itu. Nah, akhirnya si partner ini galak ngebikin kita join bisnisnya, ada partnership jadinya. Ya masalah keuntungan bagi kan di Ya. belakang layar kan, kayak itu. Nah, itulah gunanya Melok 1000 ini sih untuk menghindari kata mahal tadi. Kalau nak bikin aplikasi atau bisnis yang besar bentuknya digital itu bisa salah satunya lewat 1000 ini sih. Benar. Itu. Berarti di aplikasi 1000 startup ini mengecilkan yang kata mahal. Iya. Minimalisir ya. Nah, soal mahal itu Ge, di belakang layar kayaknya. Iya. Iya lah, nah bagi-bagi untuk yang bikin website-nya kan. Di belakang kayak gitu kan. Masuk. Masuk. Ya, Maria. Bangkel ambasador Payu. Oh iya. Payu Print. Brand ambassador Payu Print. Iya. Kalau Kak Jo Dewek cak mana? Iya, kalau mahal itu kan relatif ya. Iya. Tapi sebenarnya aplikasi itu mahal karena uang yang buatnya. Kalau kita ngomongin apa uang yang bikin aplikasi itu yang memang gajinya besar-besar Benar. gitu. Jadi kalau Komersil kita sudah ya. komersil,
bahasa kita kan programmer ya. Memang programmer itu relatif tinggi harganya gitu. Rate mereka juga 2 digit minimal untuk bisa ciptai aplikasi. Tapi balik lagi benar tadi kata Jaki. Lewat 1.000 tuh kita bisa ketemu wong-wong yang programmer mahal tadi, ketemu kita ajak kerja sama baik, kongsi katanya. Tadi di belakang tadi. Kau buat TV dulu, atau kalau misalnya merasa tidak bisa ikut 1.000 misalnya, ya pakai yang ada baik dulu. Misalnya nak jualan pempek misalnya gitu, nggak usah bikin webnya dulu, bisa bikin lewat aplikasi e-commerce yang ada. Atau tadi jalan ninja kedua adalah ya gabung komunitas. Benar. Lewat Palembang Digital kita bantui untuk bikin hal-hal yang kayak itu biasanya. Kalau di Palembang Digital Dewek itu komunitas yang paling banyak tuh apa, Kak? Bukan, jualan yang paling banyak. Jadi kita tuh ada 2 komunitas sebenarnya. Satu Palembang Digital yang memang fokus untuk talentnya. Jadi khusus uangnya. Bukan usahanya. Bukan usaha. Jadi usaha. uang yang programmer, desain, YouTuber, itu kita gabungin di dalam situ. Nah, kalau khusus usahanya namanya Sumsel Startup Founder. Oke. SSF kita panggilnya. SSF ini khusus uang yang punya bisnis digital. Kalau ditanya Palembang kan dulu banyak yang nanya, Palembang tuh emang ada apa bisnis digitalnya, startupnya? Kita terdata di Kito itu ada 68 startup yang dari sini. Ada satu yang udah pecah ke nasional. Itu apa tuh, Kak? Dia startup bergerak di bidang transportasi alat berat. Jadi dia misalnya mau alat beratnya di kota A, pengen diantar ke kota B. Nah, dia mengakomodir lewat aplikasi. Ada sopirnya dia yang cariin lewat aplikasi, mobil yang nganterin itu dia akomodir kayak gitu. Itu sudah ke nasional, itu udah diakuisisi oleh orang nasional. Tapi ada 67-nya lagi yang sekarang, ya contohnya Payo Print. Itu salah satu bidang Usaha bisnis. Kak Jo Dewek tuh? Usaha aku kayak misalnya tadi working space gitu ya, terus ada sekolah coding untuk anak-anak. Terus kayak Rizky dia punya 2 usaha, ada cuci sepatu sama Penta Buana Media. Apa tuh, Kak? Buana Media itu lebih ke digital marketingnya, jasa digital marketing. Digital marketing mulai dari ya e-commerce, sosial media. Sekarang itu Rizky lagi Jual lebih ke bukan jual jasa sekarang, lagi ngebantu UMKM Palembang untuk go digital. Jadi yang mau foto produk dia free kasih produk aja. Iya. Jadi kayak bakso gepeng tadi kan? Iya. Nah, difotoi untuk di media sosial, kirim baksonya kayak difotoi. Free, karena kan banyak kan kendala di biaya, karena benar. UMKM dari orang tuh punya produk aja, cuman nggak punya duit nih misal gitu kan. Tapi kayaknya kalau bakso gepeng ada duitnya kan. Amin. Boleh nanti kita bicarakan. Itu udah kayak gini, closing statement. Mungkin dari kakak-kakak ini harapan dan himbauan saran juga boleh sih untuk membuka mata lah ya istilahnya untuk pemirsa di rumah di era digital ini. Itu silakan untuk Kak Manu dulu nih, boleh. Zaki dulu boleh. Kak Zaki dulu boleh. Print. Silakan Kak ngobrol nih, cek ngobrol adik pemirsa Pal TV. Pesan. Oke. Nah, kalau saran aku kalau nak mulai itu ada ide apa baik, jangan ragu. Pokoknya lanjak lah bahasa Palembang tuh. Pengen ngubah sesuatu di lingkungan kita, lanjak lah, nggak usah ragu, nggak usah toleh kiri kanan, karena adanya perubahan itu mulai dari kamu. Indonesia bisa mulai dari kamu. Kalau Kak Rizky, Kalau aku dari sisi ini ya, dari sisi sebagai mahasiswa, karena baru selesai, jadi buat teman-teman yang mahasiswa itu bukan nggak mungkin untuk mulai bisnis. Jangan takut gagal, mulai aja dulu. Habiskan jatah gagalmu di masa muda. Benar. Cakep. Kalau dari Kak Jo? Kalau aku ada 2, satu ya ini era udah digital ya. Jadi kita boleh berada di kota, mungkin nggak kota besar ya. Jadi memang Indonesia itu nggak bisa obornya hanya di Jakarta. Indonesia itu bisa besar, bisa berkembang kalau obornya itu ada di kota-kota. Ya, salah satunya harus ada di Palembang juga obor itu. Itu yang pertama. Yang kedua buat teman-teman yang masih muda, ini selalu saya bilang ke seluruh orang ya, bahwa hidup ini kayak bongkar batu es. Jadi makin lama makin cair. Makin lama waktu kita makin habis gitu. Jadi nggak bisa utuh lagi es batu itu. Jadi ya tadi, habiskan waktumu, selesaikan, eksekusi kalau ada ide, hajar aja. Kalau butuh pendampingan, gabung di komunitas dan di 1000 Startup Digital. Luar biasa. Jadi intinya Maria, lemaklah kita gagal, tapi jangan pernah menyerah. Silakan.
Habis? Habis, Oh, jadilah. closing. Terima kasih Permisa sudah mengikuti Warung Wak Ebo kita hari ini. Kita ketemu lagi di hari Rabu setiap jam 3 sampai jam 4 sore. Hanya di Pal TV memang punya gitu. Dengan narasumber yang berbeda dan presenter yang ini. Narasumbernya berganti. Terbangun di pagi hari oleh kicauan burung ramai sekali. Orang-orang mulai sibuk bersiap ke ladang, kebun dan sawah.